Sebenarnya penyakit polio ini apa sih, Bu Dokter? Ya, penyakit polio ini ya sebenarnya adalah Selamat siang, sahabat Edol, edukasi online, Edolnya Promkes Promkes, Sumedang. Dinkes, Sumedang. Saatnya kita ngompol. Wow, ngobrol online polio. Oke, sahabat Edol, saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Reni Kurniawati Anton. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Dr. Reni, mungkin saat-saat ini ada beberapa informasi di media nih Ya, terkait situasi dan kondisi di Provinsi Jawa Barat. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Edol terkait dengan kondisi kasus polio yang saat ini ada di Jawa Barat. oke. Selamat siang sahabat Edol. Kalau tadi beliau memperkenalkan saya juga akan memperkenalkan eh, teman di depan saya ini. Beliau adalah Haji Afif, ya. Ya. Jadi siang ini kita ngobrol online polio. Ya, betul Haji Afif. Jawa Barat sedang gonjang-ganjing ini. Ada kasus polio yang notabene adalah satu kasus polio itu menjadi kejadian luar biasa, Bapak Ibu, teman-teman Edol. Nah, dan Kementerian Kesehatan mengambil langkah cepat dan tepat dengan kita harus melaksanakan subpin polio. Jadi subpekan imunisasi nasional polio ya. Terakhir kita ada pin polio itu di tahun 2016 ya. Betul, 2016 Ya, kita betul. melaksanakan Berarti pin polio. 7 tahun ini Betul. kembali kita harus subpin polio ya, begitu. Betul. Sebenarnya penyakit polio ini apa sih, Bu Dokter? Ya, penyakit polio ini ya sebenarnya adalah termasuk PD3I ya. Betul. PD3I itu adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kalau itu bisa dicegah dengan imunisasi, kenapa tidak kita cegah kan Pak Haji? Iya kan? Dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi atuh, imunisasi polio dan yang lainnya. Betul. Gitu Ada ya. di puskesmas ya? Ada. Gratis. Gratis. Betul. Lengkap. Ya. Nah, polio ini penyebarannya adalah melalui feko oral. Ya. Jadi ada virus yang disebarkan melalui feko oral. Feko oral itu dari kotoran yang kemudian menempel di tangan kita masuk melalui saluran pencernaan. Gitu Pak Haji. Begitu ya. Sedikit bercerita tentang kasus ini, bagaimana sih? Apakah ada riwayat status imunisasi sebelumnya dan bagaimana kok bisa sampai terkena polio gitu? Nah, inilah sahabat Edol ya. Jadi ceritanya di bulan Februari kemarin di Jawa Barat ada satu kasus ditemukan pada seorang anak perempuan usia 4,5 tahun yang tiba-tiba ada demam. Kemudian otot-otot kakinya itu lemah sampai istilahnya lumpuh ya. Lumpuh. Iya. Nah, ternyata setelah ditelusuri si anak ini adalah 4 bersaudara dari seorang keluarga. Dari 4 anak yang dipunyai keluarga tersebut, 1 diimunisasi, yang kita juga tidak tahu imunisasinya lengkap atau tidak ya. Nah, yang 3 termasuk anak tersebut itu tidak diimunisasi. Berarti kalaupun ke posyandu dia tidak pernah mendapatkan imunisasi. Padahal kan mestinya
bayi mulai usia 0 bulan ya Mhm. sampai 9 bulan imunisasi lengkap ya, Betul. imunisasi dasar lengkap. Iya, Kemudian nanti ada lagi imunisasi booster ya, betul. sehingga harusnya menjadi imunisasi rutin Betul, lengkap. begitu Hmm, pendengar. Jadi ternyata setelah dilihat, ditelusuri, kasusnya tidak memiliki status imunisasi betul, polio. Sangat tidak pernah disayangkan sekali ya. diimunisasi. Sehingga gejala yang muncul sampai dengan saat ini dia mengalami kelumpuhan. Betul. Jadi Hmm, setelah dia tidak diimunisasi, virusnya ada, potensi penularan ada, daya tahan tubuh menurun, akhirnya terkenalah polio polio. sampai ya istilahnya lumpuh, Oke, ya. oke. Karena ditemukan satu kasus, apa sih upaya yang akan kita lakukan, terutama di Jawa Barat, terkait Nah, dengan respon terhadap kejadian luar biasa ini? ya, satu kasus tadi saya sampaikan menjadi satu kasus kejadian luar biasa. Dan akhirnya kita harus melaksanakan subpin polio. Hmm, Subpekan imunisasi nasional untuk polio. polio, Betul. betul. Kapan Se-Jawa waktunya? Barat ya. Kapan Se-Jawa waktu? Barat ini. Jawa Barat. Ah, waktunya ada 2 putaran itu. Ya, putaran pertama, Putaran pertama kita akan mulai tanggal 3 April. ingat-ingat, 3 April 2023, Itu kemudian putaran pertama. Putaran kedua itu akan dimulai tanggal 15 Mei 15 Mei 2023. 2023. Oke, ingat-ingat 3 April 2022 dan 15 Mei 2023. Siapa sih Tadi sasarannya? 2022, 3 April 2023. 2023 ya. Iya ya, Awas. 2023. Oke, ya deh. Oke, oke. Kemudian siapa yang menjadi sasaran di kegiatan ini? Sahabat Edo, tolong ya, yang kita semua adalah terkait di sini ya, masyarakat juga, apalagi orang tua yang punya anak atau bayi usia 0 sampai 59 bulan. 0 sampai 59 bulan. Ya, artinya adalah mulai dari 0 hari baru Ya, dilahirkan, ya. dia sampai 60 bulan kurang 1 hari. Ah, itu. Itu adalah sasaran Sasaran kita. kita. Betul. Kalau ada yang mendatang nih, dia bukan Hmm, warga di situ, dia datang pada saat pelaksanaan PIN. Apakah ya, harus kita vaksin juga? ya. Misalkan pada tanggal 3 April itu sudah ada keluarga yang mudik ya. Ya, Ini mau lebaran nih. betul. Ada yang mudik tanggal 3 pulang. Ya, Misalkan ke wilayah Kabupaten Sumedang, ke Wado, ke Dharma Raja. ya. Pada saat itu ada PIN. Harus diberikan 2 tetes vaksin Nah, polio. betul. Berarti tetap diberikan. Tapi misalnya saya sudah mendapatkan vaksin polio nih sebelumnya, apakah masih tetap diberikan? Harus diberikan. Harus Tetap diberikan. diberikan. Tetap diberikan. Jadi 0 sampai 59 bulan Ya, termasuk pendatang betul. dengan tidak melihat status imunisasinya. Sebelumnya. Kalaupun sudah diimunisasi polio, berikan lagi. Oke. Ingat, jangan lupa 3 April 2023 dan 15 Mei 2023 usia 0 sampai 59 bulan termasuk pendatang dan tidak melihat riwayat vaksinasi sebelumnya. Ingat-ingat itu. Oke. Kemudian ini vaksin yang dipakai jenis apa dan berapa sih? Apakah disuntik? Apakah seruput? Apakah bagaimana sih caranya? Mungkin bisa disampaikan. Ini menjadi satu kekhawatiran untuk orang tua. Aduh, Iya, terlalu banyak imunisasi ya. Nah, imunisasi kita kali ini bentuknya adalah oral, berarti ditetes. tuh. Tidak sulit. Kalau Tes. disuntik biasanya susah. Betul. Ya, anak-anak dibujuk ya, orang tua juga wah lebih-lebih lagi harus dibujuk. Ini hanya dengan 2 tetes vaksin yang diteteskan, jenisnya adalah
NOPV 2. Iya. Jadi namanya adalah novel oral polio vaksin tipe 2. Tuh. Jadi si vaksin ini adalah untuk menggempur vaksin polio yang tipe 2. Ya gempur nanti. Gempur. Oke. Nah, kemudian di mana bisa mendapatkan layanan ini? Nah, layanan ada di mana-mana, teman-teman Edo. Di puskesmas bisa. Bisa. Di puskesmas pembantu bisa. Bisa. Di Polindes Bisa. bisa. Di sekolah-sekolah PAUD, TK, RA bisa. Ya, atau pos-pos tertentu yang memang itu dibuka. Oke. Asal berkoordinasi dengan puskesmas. Betul. Ada Berarti sasaran, bisa dibuka di sana. Sarana prasarana nakes ada, hayu. Oke. Gitu. Berarti yang penting kami dari pemerintah untuk mendekatkan akses layanan Betul. agar sasaran bisa mudah mengakses Ya. untuk mendapatkan layanan imunisasi polio. Oke. Next. Kita butuh dukungan. Betul, pastilah. Ya. Apa sih yang bisa dilakukan pendengar atau masyarakat atau stakeholder terkait untuk menyukseskan Subpin polio ini? Ya. Sahabat Edol, apakah Anda seorang camat? Pacamat, Apakah Anda seorang lurah? palurah, Apakah seorang kades? bukades, Ibu PKK? ibu PKK, Ibu-ibu kader? ibu-ibu kader, Posyandu? posyandu, Desa Wisma? semuanya. Guru-guru? Ya. PAUD? Ya? Termasuk siapa coba? Termasuk RT, RW, pemuka agama, Karang Taruna. Betul. Semua ya. Iya, Nah itu harus memberikan dukungan. betul. Dukungannya apa? Kalau doa mah pasti Pak Haji. Betul. Kalau Betul. harus lancar, ya ada lagi yang harus didukung oleh teman-teman Edo sekalian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Betul. Misal, ya ini kan lagi bulan puasa Iya, nih. iya, Ya, sebelum buka puasa kan suka ada kultum. Iya. Dah, masuk atuh di sana. Ya, Atau beri- sebelum sholat tarawih. sebelum sholat tarawih, ya. Halo sesudah sholat tarawih, benar. ya. Pada saat mungkin halo toa di masjid, Ya. di tempat ibadah yang lain, di gereja sebelum ibadat, umumkan. Itu Betul. bisa. Baik, itu berarti kita butuh dukungan dari Bapak Ibu semua untuk menjaga anak kita, keponakan kita, cucu kita, anak-anak Indonesia yang merupakan investasi bangsa agar sehat dan kuat untuk terbebas dari polio. Oke, Selain tadi itu halo ya, sosialisasi ya. Tuh. Kalau dengan pemerintah kan jelas kita nih. ya, Setelah sosialisasi, berikan pemahaman yang benar, yang positif ya, supaya tadi itu terhindar dari polio. Dan satu lagi, pada saatnya gerakan sasaran ke tempat pelayanan. siap. Kita kembali lagi ke jenis vaksin nih. Biasanya ada masyarakat yang khawatir, takut. Betul. Ini vaksin aman tidak? Ya, sahabat Edol, NOPV2 ini diteteskan kan, dan ini adalah buatan PT Bio Farma. Oh. Sahabat Edol tahu kan Bio Farma di Ya, mana? Nah, buatan dalam negeri Dalam dong, negeri. di Betul Bandung sekali. kan, ya, Ya. semuanya aman. aman. Siap. Tuh. Vaksin yang digunakan aman. Jadi tidak perlu lagi ada keraguan Betul. terhadap keamanan dari vaksin ini. Kira-kira seandainya nih dok, ada setelah divaksin itu anak-anak kira-kira akan seperti apa begitu? Ya. Kalau misalnya memang ada. Aha. Jadi teknis kita adalah si bayi atau anak ini kan diteteskan vaksin ya.
ada droppernya, Ya. itu diberikan 2 tetes. Betul. Seandainya setelah itu anak itu misalkan kalau yang sudah agak besar kan bisa saja meludah Ya. ya atau tiba-tiba mual terus muntah Muntah. ya sudah pokoknya itu sudah masuk Ya. gitu. Nah, kemudian hal yang nanti terjadi setelah itu mungkin kadang-kadang kekhawatiran orang tua di masyarakat, setelah imunisasi itu biasanya ada demam Betul. ya, ada diare Ya. ya. Nah, kalau untuk demam ini sangat-sangat minimal, tidak seperti imunisasi yang disuntikan. Tetapi kalau misalkan muntah mungkin Ya. saat diberikan ya, lalu beberapa saat kemudian ada diare itu juga mungkin, Ya. tetapi tidak berat. Karena si vaksin ini kan diteteskan, jadi melalui saluran pencernaan, betul. Jadi tidak perlu khawatir karena Tidak perlu sebelum khawatir. dilakukan imunisasi pasti akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan Betul, kita. akan di screening Ya, dulu dong, gitu. siapa yang boleh ya, siapa Betul. yang tidak, karena memang kalau dengan anak khusus, semisal ya, Ya. anak-anak kan ada yang menderita keganasan, Betul. misalkan ya, leukemia, kemudian talasemia, Ya. ada lagi yang anak-anaknya yang punten HIV begitu. Itu kan kondisi khusus. Ya. Dan tentu saja screening dari nakes itu akan dilakukan. Oke, siap. Jadi sudah dijelaskan dugikeun ka tek-tek bengek dan jentreknya barusan ya. Jadi tidak perlu lagi ada ketakutan, kekhawatiran dari semua lapisan masyarakat terkait dengan pelaksanaan PIN ini. Baik, kemudian juga kalau nanti berbarengan dengan jadwal imunisasi lainnya, Oh itu iya, bagaimana? betul. Pas misalkan tanggal 3, harusnya si anak dapat DPT Ya, ya. misalnya. Ya berikan saja. Tidak Berikan jadi saja masalah di ya. pelayanan tersebut dan puskesmas si pelayan juga akan membawa layanan tersebut Ya. gitu. Jadi teteskan polio untuk PIN polio ditambah dengan pemberian Betul. imunisasi DPT Iya. ya. Jadi keamanan vaksin sudah jelas, kemudian bisa diberikan dengan jenis vaksin lain, boleh silakan. Ya. Dan sebelum pelaksanaan juga tenaga kesehatan pasti akan melakukan pemeriksaan dulu sebelumnya. Dan tesaga wayah nyaduknya. Jadi Iya. kita akan mau cerek keclak Oke. atuh gitu Nah, ya. begitu sahabat Edol terkait dengan pelaksanaan Subpin Polio di Kabupaten Sumedang nanti. Ya. Jangan lupa ada 2 tanggal penting, tanggal 3 April 2023 dan 15 Mei 2023, 2 putaran. Terakhir dok, Ya. closing statement. Oh ya, terima kasih Pak Haji. Sahabat Edo, marilah kita di saat ini ya, apalagi sedang menjalankan ibadah saum ya, mudah-mudahan segala upaya kita di dalam pencegahan ya dan juga tindakan terhadap kejadian luar biasa untuk melaksanakan Subpin polio ini akan menambah barokah ya. Amin. Dari ibadah yang sedang dijalani begitu. Mari kita bawa anak bayi dan anak-anak di usia 0 sampai 59 bulan ya di setiap putarannya di dua putaran untuk mendapatkan 2 tetes imunisasi polio di tempat-tempat pelayanan ya. Mari sukseskan Indonesia bebas polio. Sumedang bebas polio ya. Oke. Jangan lupa tanggal 3 April dan 15 Mei. Ya. Bawa anak-anaknya gitu. Jangan terkecuali karena sasaran kita, target kita adalah lebih dari 95%. Wah, bagusnya sih 100% ya. Betul. Semua anak dimasukkan. Ya. Oke. Oke. Mungkin kita akhiri
podcast kita, Ya. ngompol kita di sesi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Promkes Dinkes Kabupaten Sumedang beserta seluruh jajaran. Mudah-mudahan kita tetap bisa memberikan layanan terbaik, mewujudkan Sumedang sehat, Sumedang simpati. Terima Promkes kasih. Kabupaten Sumedang perkasa. Salam sehat, Salam berlimpah sehat. berkat. Terima kasih. Ngobrol online polio.